Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak semua bisa diisi. Iya, jadi tadi Ibu sudah kirim Google Form, link Google Form di WhatsApp grup untuk kalian isi presensi hari ini ya. Nanti jangan lupa diisi. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi pada hari ini. Kita akan sebentar, Ibu buka dulu materinya. Apa sudah terlihat? Masih setengah, Bu, ininya, screen-nya. Oke, tapi sudah terlihat ya? Udah. Oke. Sekarang jelas? Jelas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, dengan 2 mata pelajaran. Hari ini muatan pembelajaran pada tema 8 dan subtema 2 adalah SBDP dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan bahas yaitu SBDP. Anak-anak, tolong disimak ya penjelasan dari Ibu. Ya, Bu. Baik. Yang pertama, di sini kita akan bahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Di sini pengertian dari karya 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi ini disebut juga dengan istilah 3D. Karya seni rupa 3 dimensi ini berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Jika karya 2 dimensi dilihat dari berbagai sudut pandang, hasilnya akan sama, tidak berubah. Berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi, di mana jika kita lihat dari berbagai sudut pandang, maka hasilnya akan berbeda atau berubah. Anak-anak pernah ya ngelihat patung kayu atau gerabah dari tanah liat? Pernah lihat? Pernah. Pernah ya? Nah, itu kan bentuknya 3D ya. Nah, itu jika kalian lihat dari sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, berbeda atau sama? Sama. Berbeda atau Berbeda. sama? Iya, berbeda. Jadi, mengapa disebutnya berbeda? Karena gerabah itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang disebut 3 dimensi. Paham ya? Ya. Baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu ada seni patung. Seni patung merupakan cabang dari seni rupa murni yang berdimensi 3. Membuat patung berarti membuat benda 3 dimensi dengan bahan, alat, dan teknik tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, seni patung itu contohnya seperti yang Ibu sebut tadi ya, yaitu patung kayu gitu. Pernah lihat ya jika di misalnya kayak di tempat sejarah-sejarah atau di apa namanya museum ada tuh ya apa kerajinan patung apa yang patung-patung kayu gitu ada ya, pernah lihat kan? Iya. Ya. Itu contohnya dari seni patung. Selanjutnya seni relief dapat juga disebut dengan seni ukir. Seni ukir merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Hal ini disebabkan
oleh bentuk dari ukiran memiliki ketebalan atau timbul. Hanya saja, karya seni relief tidak dapat dinikmati dari segala sisi atau hanya dapat dinikmati dari sisi depan. Nah, untuk seni relief ini contohnya seperti candi. Candi yang di pinggirannya itu loh. Pernah lihat nggak? Belum. Belum ya? Nah, contohnya tuh Ibu kasih contoh yang ada di candi-candi. Ibu beri contoh di Candi Prambanan. Jadi di Candi Prambanan itu ada satu sisi yang hanya bisa dilihat dari sisi depannya aja. Dia memang 3D juga, tetapi ada beberapa sisi yang hanya bisa dilihat dari sisi depannya saja. Jadi diukir itu, contohnya lagi yang lain diukir itu pada kursi ruang tamu. Pernah lihat ya? Ya. Ya, kursi ruang tamu itu ada yang diukir dari kayu yang dia bentuknya seperti ada daun atau bunga gitu ya. Oke, selanjutnya seni instalasi atau pemasangan adalah seni memasang, menyatukan, dan mengkonstruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. Yang selanjutnya yaitu seni keramik. Seni keramik adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat karya seni dari yang bersifat tradisional sampai kontemporer. Selain itu, dibedakan pula kegiatan karya keramik berdasarkan prinsip fungsionalitas dan produksinya. Keramik dari awal sangat populer dengan fungsinya sebagai benda dekoratif. Anak-anak semua tahu keramik ya? Nah, contohnya nih dari seni keramik itu ada guci besar yang ada di toko-toko Gucci itu, pernah lihat? Iya. Ya, itu contoh dari seni keramik ya. Kemudian selanjutnya, sampai sini paham? Paham. Paham. Nanti kalau jika ada yang ditanyakan, boleh langsung potong saja pembicaraan Ibu, penjelasan Ibu, langsung tanyakan saja apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu? Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke langkah-langkah menggambar karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, di sini. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, buatlah sebuah sketsa sesuai dengan selera Anda. Contohnya gambar seekor ular naga. Nah, di sini Ibu beri contoh gambarnya adalah gambar seekor ular naga. Jadi di sini kita gambar dulu pertama-tama sketsanya. Kemudian yang kedua, perjelaslah gambar sketsa yang telah dibuat. Ditebelin gitu ya, boleh pakai spidol atau boleh pakai pensil juga ditebelin gitu juga boleh. Kemudian selanjutnya agar gambar terlihat lebih hidup, tambahkan sisik pada gambar ular naga tersebut. Jadi jika seperti ini saja, kan dia tidak terlihat nyata ya, tetapi bisa ditambahkan dengan sisik-sisik ular naga agar terlihat lebih nyata. Selanjutnya, berilah efek bayangan pada gambar agar terlihat lebih nyata. Nah, ini bayangan-bayangan di bawahnya. Jadi seolah-olah ular naga ini berada di dalam air, setengah permukaan di air, setengah di darat. Selanjutnya, potonglah sebagian background gambar dengan menggunakan cutter, sehingga yang tertinggal hanya gambar yang dibuat saja. Jadi, bagian atasnya ini dipotong background yang putih-putihnya ini. Jadi, disisakan kepalanya yang samping-sampingnya ini. Sehingga dapatlah hasil seperti ini. Ini digambar tetapi dapat terlihat nyata ya? Ya. Iya. Oke, selanjutnya. Teknik karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu ada teknik aplikasi. Teknik aplikasi ini adalah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit.
Caranya dengan menempelkan berbagai macam kain yang sudah digunting seperti bunga, bintang, boneka, dan bentuk lain pada kain sebagai hiasan guna lebih mempercantik. Yang kedua yaitu teknik mozaik. Teknik menggambar dengan bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk pengganti warna. Selanjutnya yaitu teknik merakit. Teknik ini adalah sebuah karya seni dengan menghubungkan beberapa bahan. Ini dapat disebut dengan perakitan. Perakitan adalah hasil dari pekerjaannya. Nih contohnya kalau yang dari merakit seperti bisa mobil-mobilan dari rodanya dari tutup botolnya, badan mobilnya dari badan botolnya, seperti itu ya. 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 Selanjutnya teknik pahat. Teknik ini menciptakan karya seni dengan menghapus bahan yang tidak terpakai. Sering dilakukan dengan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Contohnya seperti ukiran pada bingkai, bingkai foto, atau bingkai lukisan, kemudian ukiran pada kerajinan tangan gantungan kunci, dan ukiran pada patung. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, patung itu ya, itu menggunakan teknik pahat ya. Selanjutnya yaitu teknik cor atau menuang. Teknik ini adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan menuang bahan cair ke alat cetak. Bahan cair yang sering digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan lain sebagainya. Nah, teknik cor atau menuang ini memang terlihat atau terkesan cukup berbahaya jika kita coba di sekolah gitu ya. Tetapi teknik ini bisa tetap digunakan dengan bahan-bahan yang lebih safety, yang lebih aman digunakan untuk siswa-siswa semua, anak-anak semua. Contohnya seperti jika di sini kan bahan cairnya tuh terbuat dari semen, karet, logam, dan lain sebagainya. Tetapi jika di sekolah kita bisa menggunakan teknik ini dengan bahan cair sabun, misalnya sabun atau lilin gitu ya. Sabun yang dicairkan kemudian dituang atau dipindahkan ke alat cetak. Alat cetaknya itu bisa dengan alat cetak es yang berbentuk-bentuk atau yang alat cetak kue gitu yang berbentuk-bentuk. Itu kan banyak ya. Bisa juga dengan lilin. Mohon maaf. Lilin ya, lilin juga bisa dicairin dulu terus dipindahin ke cetakan yang berbagai macam bentuk. Seperti itu. Azam, sampai sini ada pertanyaan tentang karya seni rupa 3 dimensi? Sudah. Sudah paham ya? Ya. Oke, baik. Kita bisa lanjut? Bisa. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya. Mata pelajaran selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari tentang cerita fiksi. Azam tahu nggak cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu kayak hantu-hantu yang di asal-asalan dibikin cerita gitu. Iya, jadi lebih tepatnya tidak nyata ya? Iya. Iya. Contohnya lagi nih, seperti apa ya contohnya? Nanti kita bahas ya di akhir ya. Ya. Kita bahas dulu pengertiannya sebelum masuk ke contoh. Pengertian cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, benar nih kata Azam tadi nih yang cerita hantu-hantu gitu kan nggak semuanya nyata ya. Ya. Selanjutnya unsur-unsur cerita fiksi. Unsur-unsurnya di sini ada yang pertama tema. Tema itu adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Jadi sebelum kita membuat cerita fiksi, kita harus menentukan dulu nih temanya. Kita mau temanya apa? Temanya tumbuhan atau temanya pendidikan atau temanya binatang atau yang lain-lain. Selanjutnya yaitu tokoh.
Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Selanjutnya alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Selanjutnya, yaitu konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot atau alur tadi. Jadi, dalam mengembangkan sebuah konflik, sebuah masalah, itu diperlukan masalah, ya. Selanjutnya, klimaks, yaitu sebuah konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Jadi klimaks itu kayak udah tingkat, maksudnya ujungnya gitu loh, udah akhirnya gitu. Jadi kan kita nggak bisa hindarin kejadian itu. Kemudian latar, yaitu latar itu terbagi ke beberapa macam. Yang pertama latar tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Jadi latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, latar lingkungan ini suasana gitu ya, latar suasana. Ya. Contohnya kalau latar tempat nih, contohnya cerita itu cerita Malin Kundang gitu. Latar tempatnya di pantai gitu ya. Ya. Kemudian waktunya misalnya siang hari atau sore hari. Kemudian latar suasananya mencengangkan atau apa ya kalau Malin Kundang latarnya menyedihkan ya. Iya. Oke, selanjutnya amanat. Amanat yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Jadi dalam sebuah cerita fiksi itu pasti terdapat amanat atau pesan apa nih yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang berbentuk cerita dalam sebuah karya fiksi pada pembaca. Selanjutnya, nah, di sini Ibu punya contoh cerita fiksi. Di sini tuh, ini tuh Ibu taunya tupai ya. Tapi di sini sepertinya Ibu salah mengetik. Mohon maaf, di sini cerpelai. Tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Oke. Azam tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang cerita fiksi. Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Enggak ya. Nanti kalau mau bertanya silakan langsung saja ya. Ya. Oke. Apakah suara Ibu sampai sekarang masih jelas? Masih, oke. Besar ya suaranya? Oke. Kita lanjut ke cerita fiksi. Di sini Ibu punya cerita yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Disimak ya Azam ya? Ya. Oke. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah.
Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar kalian mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak. Namun, rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tersebut tidak didengarnya. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka. Ternyata para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali ke sana karena sudah merasa malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, Azam sudah melihat ya. Di sini Ya. tokohnya siapa saja, kemudian judulnya apa, ceritanya bagaimana, bahkan sampai Terus ada, Bu, boleh disingkat dikit gak? Tadi ada yang beberapa, ada yang patah-patah. apa ceritanya? Ceritanya yang ini apa namanya? Oh, suara Yang ibunya. agak awal. Oh, agak Tadi awal. patah-patah salah. Oke, ini sudah jelas? Sudah. Oke, Tadi nggak apa-apa. patah-patah. Ya, ibu ulangi ya. Oke, di sini ada judul Bebek Selalu Hidup Rukun. Ya. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, yang melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat di dalam hati Cerpelai. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar kalian mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu untuk selamanya. Namun, rupanya sia-sia. Bebek itu tidak sedikit pun mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain untuk mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai itu tidak didengar oleh bebek yang lainnya. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompaknya. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana dikarenakan ia sudah merasa malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Sudah jelas? Sudah. Sudah, baik. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya beberapa pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Oke, yang pertama, apa judul, ini kita isi bareng-bareng ya. Apa judul cerita di atas? Yo, tadi ceritanya apa? Judulnya apa? Bebek selalu rukun. Iya, bebek selalu hidup rukun. Oke, benar. Selanjutnya, cerita di atas termasuk dalam cerita fiksi jenis apa? Jenis hewan. Iya, atau disebut dengan tahu Azam? Apa tadi ya? Fabel.
Fabel, ya. Iya. Jadi cerita fiksi tentang binatang atau hewan itu disebut dengan cerita fiksi fabel, ya. Paham? Ya, paham. Oke. Oke, selanjutnya. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Siapa tadi? Bebek, Bebek dan kerapel gitu namanya. Apa terpelai. ya? Terbelai. Iya, terpelai benar. Oke. Selanjutnya, siapa tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut? Protagonis itu yang baik, antagonis itu yang jahat. Yang protagonis itu yang bebek, yang antagonis itu yang terbelai. Oke, pinter sekali. Protagonis itu bebek. Kemudian yang antagonis itu cerpelai. Benar sekali. Pertanyaan terakhir. Pesan moral apa yang terdapat dalam cerita di atas? Menurut Azam aja. Apa pesan yang dapat diambil dari cerita yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama tadi? Kita tidak boleh antagonis. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Kita tidak boleh menghasut gitu ya. Ya. Iya, jadi Ibu pertegas lagi. Pesan moral dapat kita petik dari cerita Bebek Selalu Hidup Rukun adalah jangan menjadi orang yang yang apa? Yang berprasangka buruk kan? Tuh. Iya, yang berprasangka buruk kepada orang lain dan tidak boleh saling menghasut, ya. Ini nih jatuhnya ada adu domba gitu. Paham ya Azam ya? Halo? Paham. Oke. Kita tidak boleh saling berburuk sangka. Dan saling Oke, kita tidak boleh saling berburuk sangka dan saling menghasut satu sama lain. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik, Bu. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas. Nanti tugasnya ini Ibu akan memberikan ini dulu. LKPD ya. LKS. Sudah terlihat? Belum? Ini masih buram, bentar. Sebentar. Masih hitam. Oke, tunggu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang tadi sudah kita pelajari ya. Ya. Karya seni 3 dimensi. Oke, di sini nanti file ini akan Ibu kirim ke grup. Nanti kalian bisa akses masing-masing di handphonenya, tetapi tetap dengan pendampingan orang tua. Jadi tidak boleh pegang handphonenya sendiri. Baik? Baik. Oke, di sini ada nama kelas seperti biasa, nomor presensi, dan selalu baca petunjuk. Kemudian di sini ada soal-soalnya. Mudah saja, kita sudah bahas semua. Dan ini, buatlah satu karya 3 dimensi, baik dari kertas, plastisin, atau tanah liat. Kemudian, foto hasil karya kalian, kemudian kirimkan ke Bapak atau Ibu guru. Nanti bisa langsung
kirim ke WA Ibu saja ya. Oke, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik tentang tokoh dalam cerita fiksi. Sama seperti tadi, tetapi di sini beda cerita. Jadi nanti kalian bisa membaca dan menganalisisnya sendiri ya. Mencermati sendiri dengan pendampingan orang tua. Di sini ada juga pertanyaannya sama seperti tadi, tinggal dijawab. Kemudian ada tugas lagi review tokoh dalam salah satu cerita fiksi. Jadi nanti kalian cari lagi sendiri secara mandiri cerita fiksinya, terserah cerita fiksi fabel atau tentang apapun, pendidikan terserah. Kemudian buatlah video dalam review tokohnya. Jadi setelah kalian menemukan satu cerita fiksi tersebut, kemudian kalian baca dulu, kalian review, tokohnya ada ini, latarnya seperti ini, kemudian alurnya seperti ini, kemudian kalian jelaskan di dalam video, ya. Jadi Ya. hasil tugasnya itu video, nanti kalian kirimkan juga ke WA Ibu. Paham sampai sini? Paham. Paham, oke. Baik, jika sudah paham, hari ini materi yang kita pelajari sudah selesai. Oke, sebentar. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Azam sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Sudah, coba Ibu review lagi. Tadi kita belajar apa aja sih? Yang pertama, tadi kita belajar apa? 3 dimensi dan 2 dimensi. Ya, 3 dimensi dan 2 dimensi. Yang kedua? Yang kedua ada yang bebek selalu hidup rukun itu. Ya, tentang cerita Si. fiksi. Ya, oke, tentang cerita fiksi. Apa Azam, gimana nih perasaan Azam hari ini? Kita hari ini belajar tentang kedua materi tersebut. Baik-baik saja. Senang sih. Ini enggak Dapat ilmu baru. senang ya? Iya, benar sekali ya. Coba Ibu tanya, dari kedua materi itu mana yang Azam lebih suka? Cerita fiksi atau karya 3 dimensi? Azam lebih suka Cerita yang fiksi. mana? Cerita fiksi. Cerita fiksi, ya oke. Apa sih yang bikin Azam tertarik dengan cerita fiksi? Karena suka aja dengerin cerita gitu. Oke, dan ada gambar-gambar gitu ya, kayak didongengin ya? Iya. Iya, oke baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk karena tadi di awal pembelajaran kita awali dengan membaca doa, sekarang di akhir pembelajaran pun kita akan akhiri dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik. Kok keluar? Mungkin sinyal? Azam terkendala sinyal ya? Iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke,
pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut besok. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp Ibu Guru. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa dijaga kesehatannya selalu. Jika keluar rumah selalu pakai masker dan selalu dalam dampingan orang tua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Azam.